Pernah nggak sih Anda memandang langit malam dan bertanya-tanya, apa sebetulnya peran kita di alam semesta yang maha luas ini? Apakah kita ini cuma setitik debu yang nggak berarti? Atau jangan-jangan kita adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa? Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan besar itu dan menggugat beberapa gagasan lama tentang posisi kita di kosmos. Kita semua pasti pernah dengarkan kutipan terkenal dari salah satu ilmuwan terhebat, Stephen Hawking, yang bilang kalau kita ini cuma buih kimia di permukaan planet biasa. Wah, kedengarannya kesimis banget ya. Metafora ini kuat banget dan udah membentuk cara pandang banyak orang. Tapi, gimana kalau ternyata pandangan ini keliru? Nah, perasaan nggak penting ini sebetulnya berakar dari sebuah gagasan yang disebut prinsip keterbiasaan atau principle of mediocrity. Dan hari ini kita akan coba bongkar prinsip ini dan melihat sebuah kemungkinan lain yang, jujur aja, jauh lebih menakjubkan. Oke, jadi apa sih prinsip keterbiasaan itu? Gampangnya gini, bayangin alam semesta ini lautan yang super luas, dan kita ini cuma setetes air di dalamnya. Nggak ada yang spesial, nggak menonjol, sama aja kayak triliunan tetes air lainnya. Intinya, prinsip ini bilang kalau kita tuh ya biasa aja, keberadaan kita nggak punya arti khusus bagi alam semesta. Tapi, nah ini dia yang menarik. Menurut fisikawan David Deutsch, kalau kita lihat data dan faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, benar-benar kebalikannya. Apa yang kita pikir tipikal, ternyata sangat gak tipikal. Dan apa yang kita anggap rumah, ternyata jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Coba kita lihat deh buktinya. Sekitar 80% alam semesta itu isinya materi gelap yang nggak bisa kita lihat. Sementara kita dan semua yang kita lihat terbuat dari materi biasa yang bisa bersinar, yang ternyata super langka. Kondisi normal di alam semesta itu ya dingin, gelap, dan kosong melompong. Jadi secara fisik aja, kita ini jauh dari kata biasa. Keberadaan kita itu sebuah anomali, sebuah pengecualian besar, bukan aturan. Oke, dari fakta itu, kita lanjut ke mitos populer lainnya yang nyambung banget sama yang tadi, yaitu gagasan tentang pesawat angkasa bumi. Kita sering banget kan dengar analogi kalau bumi ini seperti pesawat angkasa, dengan biosfernya sebagai sistem penunjang kehidupan yang canggih. Seolah-olah planet ini dirancang khusus untuk menjaga kita tetap aman dan nyaman saat mengarungi angkasa. Tapi, kata Deutsch, metafora itu bukan cuma salah, tapi salah total. Bahkan, yang terjadi justru kebalikannya. Coba deh kita bayangin bumi di zaman purba, jauh sebelum ada peradaban. Itu bukan taman Firdaus yang nyaman, itu tempat yang brutal. Nenek moyang kita harus berjuang setiap hari melawan predator, penyakit, cuaca ekstrim, dan kelaparan. Biosfer itu sama sekali nggak peduli sama mereka. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget kan? Sistem di pesawat angkasa buatan manusia itu dirancang 100% untuk melindungi penumpangnya. Sebaliknya, biosfer bumi, meskipun indah, pada dasarnya adalah arena pertarungan yang kejam. Poin utamanya adalah, kelangsungan hidup kita itu sama sekali bukan hadiah dari alam. Kalau gitu pertanyaannya jadi, kalau biosfer bukanlah sistem penunjang kehidupan kita yang sesungguhnya, terus apa dong? Serius deh, apa yang benar-benar bikin kita bisa bertahan hidup? Apa yang melindungi kita dari alam semesta yang mematikan, bahkan dari planet kita sendiri yang juga penuh bahaya? Jawabannya ada di sekitar kita setiap hari. Pakaian yang kita pakai, rumah tempat kita tinggal, makanan dari ladang pertanian, rumah sakit yang merawat kita. Semua itu bukan produk alami biosfer. Itu semua adalah ciptaan kita. Dan kalau ditarik benang merahnya, semuanya berasal dari satu sumber yang sama, pengetahuan. Dan pengetahuan di sini tuh bukan sekedar menghafal fakta di buku ya. Ini tentang kemampuan kita untuk menciptakan penjelasan yang masuk akal tentang cara kerja dunia. Penjelasan yang bisa kita uji dan gunakan untuk memecahkan masalah dan secara aktif mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini nih, inti dari filosofi Deutsch yang luar biasa optimis. Dia percaya bahwa pada prinsipnya, semua masalah itu bisa dipecahkan. Semua. Selama kita punya pengetahuan yang tepat. Ini bukan angan-angan kosong, tapi sebuah keyakinan pada kekuatan tak terbatas dari kreativitas manusia. Oke, dari sini kita akan lompat lebih jauh lagi. Dari sekedar bicara soal bertahan hidup di bumi, kita akan lihat potensi peran kita yang sebenarnya di panggung kosmik. Coba deh, bayangkan alam semesta ini bukan sekedar ruang hampa yang dingin dan mati. Bayangkan alam semesta ini seperti tumpukan bahan bakar raksasa, penuh dengan materi dan energi, potensi yang luar biasa. Tapi dia diam saja, pasif. Bahan bakar itu sebanyak apapun nggak akan melakukan apa-apa tanpa pemicu. Dia butuh percikan.
Dan di luar sana, ada miliaran planet dan sistem bintang yang seperti itu. Diam, nggak berubah, selama miliaran tahun menanti sesuatu untuk membangkitkan potensinya. Dan percikan itu adalah pengetahuan. Satu aja ide, satu penjelasan yang tepat, yang sampai ke salah satu tempat itu bisa memicu reaksi berantai. Sebuah ledakan kreativitas, transformasi, dan penciptaan yang nggak ada habisnya. Ini mengubah segalanya loh. Artinya, pengetahuan itu bukan cuma konsep abstrak di otak kita. Pengetahuan itu adalah sebuah kekuatan fisika yang fundamental, sama seperti gravitasi atau elektromagnetisme. Saking fundamentalnya, para astrofisikawan bahkan nggak bisa memprediksi masa depan sebuah bintang dengan akurat tanpa mempertimbangkan, ada makhluk berpengetahuan nggak ya di dekat sana yang mungkin akan memanfaatkannya? Contoh paling nyata, bulan. Secara fisik, bulan itu sudah berubah karena kita ke sana. Tapi yang paling penting, yang membuat perbedaan itu bukan roket atau alat-alat yang kita bawa. Bukan materinya, tapi pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan itulah yang mengubah seonggok batu mati menjadi pos terdepan umat manusia. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kita bukan lagi buih kimia yang gak berarti di planet biasa. Kita adalah potensi. Potensi untuk menjadi percikan yang bisa menyalakan seluruh alam semesta. Mengubah kosmos yang sunyi menjadi sesuatu yang penuh kehidupan, tujuan, dan keajaiban. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita berarti, tapi jika kita mau, sanggupkah kita memikul peran sebagai percikan itu?